Apa peran malaikat dalam kekristenan? Dalam kekristenan, malaikat berperan sebagai utusan ilahi, penyembah Tuhan, pejuang, pelindung, dan pelayan bagi orang percaya. Alkitab dan ajaran Kristen sepanjang sejarah menegaskan bahwa malaikat menjalankan kehendak Tuhan namun tetap tunduk kepadanya. Kata Yunani angelos, yang berarti utusan, mencerminkan fungsi utama mereka, menyampaikan pesan ilahi, seperti yang dilakukan malaikat Gabriel saat mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus, Lukas 1 ayat 11-38. Selain sebagai pembawa pesan, malaikat juga terus-menerus menyembah Tuhan, sebagaimana digambarkan dalam Yesaya 6 ayat 3 dan Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Pujian mereka yang tiada henti menegaskan kesetiaan mereka kepada rencana Tuhan yang agung. Selain menjadi pembawa pesan dan penyembah Tuhan, malaikat juga bertindak sebagai pejuang dan pelindung ilahi. Malaikat Mikael memimpin bala tentara surgawi melawan iblis, Wahyu 12 ayat 7-9, dan Alkitab mencatat berbagai peristiwa di mana malaikat turun tangan untuk melindungi umat Tuhan, seperti saat mereka membinasakan tentara musuh, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 menegaskan kembali peran perlindungan malaikat, dengan menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga orang-orang yang setia. Tindakan ini memperkuat keyakinan bahwa malaikat tidak hanya makhluk spiritual yang menyembah, tetapi juga peserta aktif dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Malaikat juga berperan sebagai pelayan bagi orang percaya, memberikan bimbingan, kekuatan, dan pembebasan. Mereka mendukung Yesus di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 43, dan membebaskan Petrus dari penjara, Kisah Para Rasul 12 ayat 7-10. Ibrani 1 ayat 14 menggambarkan mereka sebagai roh-roh pelayan yang diutus untuk melayani mereka yang akan menerima keselamatan, menegaskan misi ilahi mereka untuk membantu umat Tuhan. Pemahaman ini juga ditegaskan dalam ajaran Kristen awal, di mana teolog seperti Agustinus dan Thomas Aquinas menekankan peran malaikat sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, memperkuat tujuan mereka dalam urusan surgawi dan duniawi. Sepanjang sejarah Kristen, ilmu tentang malaikat, angelologi, berkembang hingga mencakup hierarki makhluk surgawi seperti malaikat agung, kerub, dan serafim. Para bapak gereja awal mengeksplorasi pentingnya mereka, dengan pemikir seperti Pseudo Dionysius mengklasifikasikan malaikat ke dalam 9 tingkatan surgawi. Gereja Katolik masih mengakui keberadaan dan peran malaikat, sementara tradisi Protestan umumnya lebih menekankan pada fungsi mereka dalam Alkitab daripada hierarki spekulatif. Terlepas dari perbedaan denominasi, malaikat tetap menjadi aspek fundamental dalam doktrin Kristen, melambangkan kehadiran Tuhan, perlindungannya, dan intervensi ilahinya sepanjang sejarah. Pada akhirnya, ajaran Kristen menekankan bahwa malaikat, meskipun kuat, adalah makhluk ciptaan yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Mereka tidak boleh disembah, Kolose 2 ayat 18 dan 19, dan berada di bawah otoritas Kristus, 1 Petrus 3 ayat 22. Keberadaan mereka dalam Alkitab dan tradisi Kristen menegaskan peran penting mereka dalam rencana Tuhan, sebagai pembawa pesan, pelindung, dan penyembah yang membimbing orang percaya sekaligus memuliakan Tuhan. Kehadiran mereka mengingatkan umat Kristen akan realitas dunia spiritual yang tidak terlihat dan bantuan ilahi yang tersedia bagi mereka dalam perjalanan iman mereka.